Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah pemaparan tugas 1.1A6 demonstrasi kontekstual modul 1.1 dengan fasilitator Ibu Murianti dan pengajar praktik Ibu Yunita Sri Sulistioningsi. Saya Mami Sri Ningsih dari SDN Kedung Dalem 2, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Probolinggo. Di sini saya akan memberikan strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam berbentuk komik. Suatu hari di kelas 4A. Demikian anak-anak penjelasan dari Bu Mami. Apakah sudah paham? Atau ada yang mau bertanya? Aku kok bingung ya. Iya. Aku nggak paham juga. Ada yang mau bertanya anak-anak atau mau menyampaikan di depan hasil pekerjaannya? Jangan-jangan mereka masih tidak paham dengan penjelasan tadi ya. Setelah pulang sekolah, Bu Mami sharing dengan Pak Diki. Pak Diki, bisa minta waktunya sebentar? Iya Bu, ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya bingung dengan murid-murid kelas 4A. Memangnya kenapa Bu? Saya sudah menjelaskan materi secara detail, tetapi mereka tidak ada yang bertanya, bahkan tidak ada yang mau untuk maju ke depan, Pak. Apakah pelajaran Bu Mami sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Wah, seperti apa itu, Pak? Bisakah Pak Diki menjelaskannya? Pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bu, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan nasional itu menjelaskan bahwa menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun secara anggota masyarakat. Menuntun artinya mengarahkan, Bu, memfasilitasi dan membantu murid dalam belajar untuk meningkatkan kemampuan kognitif, keterampilan, serta budi pekertinya yang baik, sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun, anak diberi kemerdekaan, diberi kebebasan, namun sebagai pendidik, kita harus mengarahkan, Bu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dalam hal ini, kita sebagai pendidik harus paham bahwa setiap murid membawa kodratnya masing-masing. Kodrat alam berkaitan dengan karakteristik yang dibawanya, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan kemampuan yang harus dimiliki seorang murid untuk dapat beradaptasi dan memiliki keterampilan sesuai tuntutan perkembangan zamannya. Wah, semakin menarik ini, Pak. Berarti pembelajaran yang saya lakukan harus berpihak pada murid ya, Pak? Lalu pembelajaran seperti apa yang harus saya lakukan? Pertanyaan bagus, Bu. Nah, pembelajaran yang dapat Ibu lakukan yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid, Bu. Contohnya, dengan kerja kelompok, mereka bekerja sama, berkolaborasi, dan tugas tiap kelompok bisa diberi kebebasan. Kelompok yang menyukai presentasi bisa mempresentasikan di depan. Kelompok yang suka menulis bisa membuat laporan, dan kelompok yang menyukai menggambar, tugasnya bisa berupa gambar, Bu. Jadi beragam hasil kerja kelompoknya. Atau mereka bisa menjelajah ilmu dengan teknologi, bisa pakai HP atau Chromebook yang ada di sekolah kita, Bu. Jadi mereka bahagia karena pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya dan menyenangkan. Kita sudah mengimplementasikan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Wah, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Diki atas ilmunya. Kalau begitu, saya harus mempersiapkan merencanakan terlebih dahulu pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keesokan harinya, Bu Mami sudah menerapkan di kelasnya. Kelas terkondisi dengan baik, murid menggunakan Chromebook untuk menjelajah materi, dan murid berkelompok mengerjakan tugasnya dan hasil kerja kelompok dipresentasikan.
Alhamdulillah, hari ini anak-anak sangat antusias dan bahagia. Mereka sangat semangat kerja kelompok, terlebih menggunakan Chromebook dan sangat seru berdiskusi dengan temannya. Itulah strategi saya dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran, yakni pembelajaran berpihak pada murid atau student center. Semoga ke depan saya semangat dan terus belajar dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas. Mari Bapak Ibu yang hebat, kita semangat dan terus semangat dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.